Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kuliah kita, pembahasan kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa mulai. Ya, terima kasih semua kita diberikan ilmu yang manfaat, kepahaman, dan kemudahan dalam belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masalah konflik atau pertentangan atau perselisihan yang terjadi di organisasi atau di individu atau di masyarakat dan lain sebagainya. Nah, konflik sendiri didefinisikan ini menurut para ahli ya. Jadi kalau kita kuliah maka kita berdasarkan referensi atau berdasarkan buku ataupun memiliki rujukan, sehingga sebuah definisi itu didefinisikan oleh para ahli. Nah, ini menurut Narjana bahwa konflik adalah akibat situasi di mana keinginan atau kehendak yang berbeda. Dan ini perlu kita sadari bahwa setiap orang itu memiliki keinginan yang berbeda-beda. Kita kadang ingin jalan ke utara, teman kita pengen jalan ke barat, pengen jalan ke selatan, atau dalam satu keluarga sendirilah. Itu kadang keinginannya berbeda-beda. Selera pun berbeda-beda. Kadang ayah seleranya makan sate, ibu seleranya makan bakso, mungkin Anda seleranya nasi padang, rawon, dan lain sebagainya. Itu berbeda-beda. Nah, perbedaan keinginan ini bisa menyebabkan konflik atau pertentangan jika tidak dikelola secara baik. Bahkan mungkin hari ini pun kita sebenarnya sedang ada konflik, misalkan waktu sore, waktunya untuk pulang tapi masih kuliah, tapi kita bisa mengatur, bisa mengelola sehingga konflik ini tidak berkepanjangan. Artinya kita masih tetap ada aturan, ada koridor, ada sesuatu yang kita pegang, sehingga keinginan kita itu belum tentu untuk selalu kita paksakan ya. Kita juga harus memahami bahwa orang lain itu juga punya keinginan yang berbeda-beda, satu dengan yang lain itu memiliki keinginan yang berbeda-beda, kehendak yang berbeda-beda. Nah, sehingga dibutuhkanlah hati yang longgar, yang luas untuk bisa memahami antara satu dengan yang lainnya. Di dalam psikologi industri pun ini juga memiliki keinginan yang berbeda-beda antara pegawai atau antar mungkin pemimpin pengambil keputusan. Apakah kita ingin menempatkan pekerja itu di sini, atau kita membuat cabang baru dengan pertimbangan seperti ini. Ini juga keinginannya berbeda-beda. Dan ini juga bisa menimbulkan konflik. Contoh sekarang adalah misalkan saat ini ada pekerja, misalkan yang berita saat ini ya, saat ini pekerja menuntut di Yogyakarta itu menuntut untuk dinaikkan UMK-nya. Dari mungkin misalnya 1,8, mereka minta 3,8 atau 4 juta. Keinginan. Nah, keinginan ini kemudian menjadi konflik kalau ini tidak dikelola. Mungkin akan terjadi demo, akan terjadi perdebatan dan sebagainya. Tapi harus ada yang menjadi patokan sehingga keinginan ini bisa dilanjutkan atau tidak. Contoh yang dulu pernah terjadi ya, adalah misalkan perubahan status dari PTN dari perguruan tinggi swasta ke perguruan tinggi negeri itu. Maka pegawainya itu tidak serta-merta bisa dijadikan PNS, dan ini jadi masalah, jadi konflik. Kenapa kok ini kita yang dulu membesarkan, kita yang dulu mengembangkan, kita dulu yang merintis, sekarang kenapa kok jadi tamu di rumah sendiri? Mereka keinginan untuk jadi PNS. Nah, ini juga menimbulkan konflik juga yang berkepanjangan, dan ini juga perlu bagaimana di-manage, dikelola sehingga bisa memberikan solusi yang win-win. Definisi konflik menurut Narjana, dan masih banyak lagi definisi yang lain. Dan mungkin suatu saat Anda pun juga bisa membuat definisi sendiri kalau ahli dan diakui ya.
Kemudian definisi menurut Gilman dan Thomas, konflik merupakan kondisi terjadinya ketidakcocokan antar nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Jelas ya, tidak cocok, tidak sesuai, tidak sama keinginan atau tujuan, ketidakcocokan tujuan yang ingin dicapai. Tujuannya yang satu ingin bagaimana organisasi atau perusahaan itu menjadi besar gitu ya. Sedangkan yang lain ingin meningkatkan profit dengan tetap perusahaannya tetap sama, tanpa memperluas area kerja, tanpa membuat cabang baru, tapi dengan meningkatkan kinerjanya, entah dengan mesinnya dan lain sebagainya. Ini juga terjadi ketidakcocokan misalnya. Ataupun masalah hubungan dengan orang lain, ketidakcocokan hubungan dengan orang lain. Satu orangnya itu misalkan tipikalnya itu pendiam, satu tipikalnya orang itu banyak bicara, satu tipikalnya orang itu perfeksionis. Nah ini beda-beda. Kalau kita bicara tentang masalah psikologi karakter orang ya, misalkan kita kenal beberapa karakter inti dari manusia. Kalau kita ingin diterima, pengen bisa memberdayakan orang, maka kita kenal karakter orang. Kan ada karakter orang itu yang perfeksionis, orangnya itu selalu tepat waktu, semuanya diukur, semuanya harus terstandar. Ada orang yang melankolis, ada orangnya yang sanguinis, banyak bicara, ada orang yang santai, tidak begitu beban, sesampainya alon-alon waton kelakon itu. Nah ini beda-beda, perbedaan nilai, perbedaan karakter seseorang ini juga bisa menimbulkan konflik. Orangnya satunya ketat, tepat waktu, yang satunya santai ya, itu juga bisa menimbulkan. Nah perbedaan ini bisa menimbulkan konflik. Kalau menurut Stoner, konflik dalam organisasi adalah mencakup ketidaksepakatan soal alokasi sumber daya. Sumber daya dalam organisasi itu banyak, termasuk sumber daya manusia, oke ya, atau sumber daya mesin, atau sumber daya energi, atau sumber daya kelistrikan. Ketidaksepakatan tentang pengalokasian. Ini mesin seharusnya kita gunakan untuk memberdayakan perusahaan A, tapi yang lainnya ya ini dialokasi untuk yang B karena di sana baru mulai. Enggak, di sini aja karena di sini tersedia bahan baku sehingga harus kita kembangkan. Nah ini juga berpotensi menimbulkan konflik. Perselisihan soal tujuan, status, nilai, persepsi, dan keberadaan ya. Ini definisi konflik menurut para ahli. Dan seterusnya kita lewati. Ciri-ciri konflik adalah setidaknya ada dua pihak. Ya kan nggak mungkin kalau konflik dengan diri sendiri. Nah itu namanya kejiwaan. Tapi kalau konflik ada dua pihak atau dua orang yang di sana ada perbedaan, ketidakcocokan tadi. Kemudian paling tidak timbul pertentangan ya, karena memiliki sesuatu yang beda, entah nilainya beda, tujuannya beda, arah beda, solusi yang berbeda, itu juga menimbulkan pertentangan. Jadi saya cepat aja ya. Nah, kemudian munculnya interaksi yang seringkali ditandai oleh gejala-gejala perilaku yang direncanakan untuk saling mengerjakan. Nah ini, kalau ini sudah ya tidak mengarah untuk membuat seseorang itu menjadi hilang, entah hilang pengaruhnya, hilang kekuasaannya dan sebagainya, atau untuk menyerang, meniadakan. Nah ini ciri-ciri sudah terjadi konflik. Munculnya tindakan yang saling berhadapan-hadapan ya, seperti kalau orang berkelahi itulah. Munculnya ketidakseimbangan akibat dari usaha masing-masing pihak yang terkait dengan kedudukan, status sosial, pangkat, golongan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, prestis, dan lain sebagainya ya. Itu ciri-ciri ketika terjadi konflik. Intinya adalah satu tadi, konflik adalah
ketidakcocokan ya, atau ketidakserasian, ketidaksamaan entah nilai, tujuan dan sebagainya, dan memiliki ciri itu bertentangan, berhadapan-hadapan, kadang saling mengerjakan. Tapi konflik sendiri sebenarnya ada aspek positifnya. Satu diantara adalah membantu setiap orang untuk saling memahami. Oh, berarti saya punya keinginan, dia punya keinginan, kita harus saling memahami, membuat orang itu akan menjadi menjadi lebih dewasa. Kalau kita misalnya sudah berumah tangga ya, maka ada keinginan anak, ada keinginan orang tua, ada keinginan istri atau suami dan lain sebagainya. Nah, itu akan menjadi membuat kita itu menjadi tanggung jawab terhadap apa yang diembankan kepada kita. Memberikan saluran baru untuk komunikasi, kadang-kadang memiliki solusi yang situ agar bisa digunakan secara bersama-sama. Menumbuhkan semangat baru pada staf, karena kemudian ada tantangan di sana, ada tantangan. Banyak orang yang itu berkembang karena kritik, sehingga dia bersemangat untuk menunjukkan bahwa saya tidak seperti itu. Awalnya terjadi konflik karena dia dikira kurang cakap misalkan, tapi kemudian dia tertantang, akhirnya muncullah semangat untuk berubah, untuk menjadi lebih baik. Nah, ini diantara aspek-aspek positif yang bisa terjadi di dalam sebuah konflik. Aspek positif lainnya adalah memberikan kesempatan untuk menyalurkan emosi ya. Kadang-kadang kalau orang itu emosi tidak disalurkan juga kurang baik di kesehatan. Nah, ini emosi ketika disalurkan juga ada nilai positifnya, lega lah paling tidak, menghasilkan distribusi sumber tenaga yang lebih merata dalam organisasi. Oke, saya singkat-singkat saja. Kemudian apakah yang menjadi penyebab dari konflik? Yang pertama adalah faktor manusia. Faktor manusia ini bisa timbul oleh dari atasan atau karena gaya kepemimpinan. Jadi ada anggota yang tidak cocok dengan gaya kepemimpinan atasannya yang mungkin agak keras atau otoriter, tapi dia tidak bisa melawan. Ataupun kalau dia melawan, ya maka itu menjadi konflik yang lebih besar lagi. Misalkan, atau mungkin pemimpinnya itu santai-santai saja, nggak ada respon gitu. Kebalikannya yang tadi gitu, misalkan langsung. Pertama adalah orang yang dipukulnya keras, ini yang kedua itu pukulnya itu santai-santai sehingga kayak tidak ada semangat untuk maju. Nah, itu juga konflik. Gimana ini? Personel yang mempertahankan peraturan pukulan secara kaku harus saklek gitu misalnya. Harus seperti ini ya. Ini jadi kurang fleksibel. Timbul karena ciri-ciri kepribadian individual, antara lain sikap egoistis, temperamental, fanatik, dan otoriter, sehingga diperlukan sikap sabar, menelaah, meneliti, mengkaji apa yang sedang terjadi untuk dicarikan solusinya tanpa diusahakan untuk tidak menimbulkan emosi. Itu kalau faktor penyebab dari manusia. Kalau faktor penyebab dari organisasi, maka ada persaingan dalam menggunakan sumber daya, perebutan mesin, perebutan listrik, perebutan waktu, dan sebagainya. Perbedaan tujuan antar unit-unit organisasi, interdependensi tugas, perbedaan nilai dan persepsi, kekaburan jurisdiksional, konflik terjadi karena batas-batas aturan tidak jelas. Ini wilayahnya siapa? Wilayahnya produksi atau wilayahnya manajemen atau wilayahnya kepegawaian? Nah, ini ya, kalau terjadi tumbang tindih tugas, maka bisa terjadi saling menyalahkan. Masalah status dan hambatan komunikasi, mungkin kurang sering ketemu, jika pertemuan itu sebenarnya penting untuk saling komunikasi ya. Pertemuan antar organisasi, antar departemen itu penting, catering gitu ya. Akibat konflik
Apa toh akibatnya, penyebabnya tadi sudah, sekarang akibatnya. Kalau tadi akibat positifnya ada, sekarang akibat negatifnya. Menghambat komunikasi, ya biasa nih. Kalau orang itu tidak bisa mengontrol emosinya, maka dia kemudian tidak akan menyapa. Nah, kalau tidak akan menyapa, bagaimana informasi itu akan sampai? Padahal kita butuh, misal Pak, padahal mereka saling membutuhkan informasi dari penjualan untuk diteruskan kepada gudang. Nah, kalau pimpinan ini tidak saling komunikasi, ya nanti terhambat proses produksi yang ada di perusahaan. Dan tidak hanya di perusahaan, di lingkungan kita pun seperti itu juga. Mengganggu kohesi, keeratan hubungan menjadi renggang, mengganggu kerjasama atau teamwork, harusnya selesai tapi kemudian ada yang tidak terang, pekerjaannya menjadi tidak selesai. Mengganggu proses produksi tadi, misalkan bahan baku menjadi terhambat, penjadwalan menjadi belum selesai, mesin-mesin tidak beres dan lain sebagainya, sehingga menurunkan tingkat produksi dan produktivitas, menumbuhkan ketidakpuasan terhadap pekerjaan. Individu atau personel mengalami tekanan atau stres, mengganggu konsentrasi, menimbulkan kecemasan, mangkir, kadang pergi, menarik diri, frustasi, dan kadang apatis. Itu akibat negatif dari terjadinya konflik. Nah, akibat positifnya ini, konflik itu juga memiliki akibat yang positif, membuat organisasi tetap hidup. Karena kalau tanpa lawan, itu kadang malah tidak kreatif. Contohnya apa? Contohnya begini, lukisan itu dianggap bagus karena di sana ada banyak coretan. Kalau tanpa coretan, hanya putih saja, nggak berharga. Karena kita pernah lihat di pameran lukisan ya, si pelukis itu hanya nulis set gitu, kurang lebih 10 menit, langsung ada penawaran 100 juta. 100 juta waktu itu. Nah, apa sih yang menarik dari sini? Ya paling tidak karena ada warnanya, tidak hanya putih saja. Kalau putih saja ya enggak, belum melukis namanya, belum ada anak. Sehingga kadang rasa itu penting. Kadang rasa itu penting ya. Jadi karena kita itu manusia, makhluk perasa, sehingga rasa itu ya penting. Sehingga hubungan kita dengan orang itu ya ada macam-macam rasa nih. Nah, ini menjadi tempat hidup, menjadi lebih harmonis. Berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan, adaptasi, kemampuan adaptasi, melakukan adaptasi sehingga dapat terjadi perubahan perbaikan dalam sistem dan prosedur, mekanisme, program, bahkan tujuan organisasi. Memunculkan keputusan-keputusan yang bersifat inovatif, memunculkan persepsi yang lebih kritis terhadap perbedaan pendapat ya, hingga tercapai adanya solusi yang kadang-kadang sebelumnya itu tidak terfikirkan. Bagaimana cara mengelola atau mencegah konflik? Satu, disiplin, artinya ada aturan yang kemudian ditaati secara bersama. Kemudian pertimbangan pengalaman dalam tahapan kehidupan, melihat sejarah masa lalu seperti apa akibatnya, hikmahnya, kemudian untuk digunakan dalam memutuskan suatu permasalahan atau konflik yang terjadi. Kemudian menjalin komunikasi kalau ada dua orang bertengkar ya, maka komunikasi mereka sebenarnya sedang renggang. Untuk itu diperlukan mempererat. Dan kalau itu tidak bisa terjadi, satu dan yang lain tidak mau merekat, maka ada pihak ketiga yang mudah menjadi mediator, mediasi. Yang keempat, mendengarkan secara aktif. Jangan kita tidak memaksakan kehendak, tidak memaksakan keinginan kita, tapi mau mendengarkan. Sehingga ketika kita mau mendengarkan, mereka pun akan mendengarkan apa yang kita sampaikan juga. Itu semoga bermanfaat. Sebentar, masih ada ya. Ini strategi ya.
Strategi konflik. Strategi satu, dengan cara menghindar. Oke. Menghindar ini dapat dilakukan jika isu atau masalah yang memicu konflik tidak terlalu penting atau jika potensi konfrontasinya malah tidak seimbang dengan akibat yang akan ditimbulkan. Contohnya pernah terjadi itu ketika Presiden kita, Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu mundur dari presiden, dari jabatan presiden setelah ada tuntutan dari MPR waktu itu, ya. Beliau diisukan dengan isu-isu kasus Buluget dan Brunegate waktu itu. Kemudian beliau membuat dekret. Nah, setelah membuat dekret, beliau dilengsarkan lah istilahnya. Nah, ini ada kurang lebih 300.000 orang yang waktu itu menamakan pasukan berani mati, siap untuk mengawal. Tapi dengan legowo, Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa daripada nanti terjadi pertumpahan darah, maka legowo untuk tidak lagi menjabat sebagai presiden. Presiden itu juga hanya jabatan dunia. Nah, ini penting, menghindari konfrontasi. Daripada nanti terjadi pertumpahan darah, maka menghindar. Ya. Kemudian mengakomodasi, berikan kesempatan pada orangnya untuk mengatur strategi memecahan masalah, khususnya apabila isu tersebut penting bagi orang lain. Diakomodasi. Pengennya dia mendapatkan cuti, ya diakomodasi. Nanti ketika pekerjaan dengan catatan misalkan pekerjaannya sudah diselesaikan, oke, ambil cuti. Misalkan, diakomodasi. Kemudian kompetisi. Metode ini jika dipercaya bahwa pemimpinan memiliki lebih banyak informasi dan keahlian yang lebih dibanding yang lain, atau ketika Anda tidak ingin mengkompromikan nilai Anda. Misalkan kita punya rewards, ya, atau kita memiliki ingin maju kinerja dari perusahaan. Tapi kalau ini kemudian kita berikan ke seseorang, kita tunjuk, maka itu nanti dia akan menimbulkan konflik. Nah, caranya dikompetisikan, siapa yang memiliki kinerjanya tinggi, kemudian dikasih reward. Mobil itu misalkan, ya, dikompetisikan, sehingga mereka malah berlomba. Nah, pertandingan itu kan juga sepak bola itu sebenarnya berhadapan-hadapan. Mereka saling menindakkan, tapi kompetisi, ya, kompetisi, baik. Kompromi atau negosiasi, masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu, saling memberi dan menerima serta meminimalkan kekurangan semua pihak yang dapat menguntungkan semua pihak. Oke. Kemudian pemecahan masalah atau kolaborasi, pemecahan sama-sama, win-win solution, ya. Kemudian ada komitmen antara semua pihak untuk saling mendukung dan saling memperhatikan satu sama lain. Jika misalkan terjadi tawuran antar mahasiswa atau pelajar, ya cari win-win solution. Batas-batasnya diperjelas, tidak melanggar hak satu dengan yang lainnya. Oke, saya kira itu, semoga bermanfaat. Silahkan untuk lebih jelasnya Anda bisa baca komplit di bahan ajar yang ada di e-learning. Demikian, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.